Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong melaporkan 3 hakim pengadilan tipikor yang memvonisnya ke Komisi Yudisial. Tom menyatakan langkah yang diambilnya tidak berniat destruktif, melainkan untuk perbaikan. Komisi Yudisial sendiri menyatakan akan memprioritaskan laporan Tom Lembong. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Tom Lembong datang bersama tim kuasa hukum untuk memenuhi undangan Komisi Yudisial guna menjelaskan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom Lembong keluar dari Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur setelah menerima abolisi Presiden pada Jumat 1 Agustus 2025 lalu. Pada hari ini, selain sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, kehadiran Tom di Komisi Yudisial juga untuk mendorong upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Kami berdiskusi cukup produktif, saya rasa, Prof. Mohon izin. Ya, kami menyampaikan bahwa tujuan kami dalam mengajukan laporan, termasuk para hakim ke Komisi Yudisial, itu 100% motivasi kami adalah konstruktif. Ya. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif. Ya. Komisi Yudisial menyatakan akan memprioritaskan laporan Tom Lembong terhadap Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Juru bicara KY, Mukti Fajar Nurdewata, menegaskan akan fokus pada independensi hakim dan bebas dari intervensi. KY sejak awal sudah melakukan pemantauan dan kemudian ditambah dengan laporan dari pihak Pak Tom Lembong yang kemarin tanggal 4 dan pada pagi hari ini memberikan berbagai data dan informasi yang berkait dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentunya KY sebagai lembaga independen, ya kita mendengar bahwa kasus ini ya ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini, tapi kita ingin fokus pada hakim, apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apapun. Proses penanganan laporan ini masih berjalan dan KY berjanji akan memprosesnya secara profesional demi menjaga integritas peradilan. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terus melanjutkan laporannya terhadap 3 hakim pengadilan tipikor yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Hakim-hakim tersebut dilaporkan ke Komisi Yudisial. KY sendiri berjanji akan menindaklanjuti laporan Tom Lembong. Kami akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mas Ditya. Baik, Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat dari kacamata Anda pelaporan yang dilakukan oleh Tom Lembong ke Komisi Yudisial terhadap 3 hakim pengadilan tipikor yang memvonis 4,5 tahun penjara ini? Ya, melihat laporan ini saya kira kita berpikir positif ya, karena ini kan sebagai bentuk evaluasi. Jadi apakah betul terhadap majelis hakim dalam memeriksa ada pelanggaran kode etik? Apakah betul majelis hakim ada intervensi? Apakah betul ada suatu kekeliruan? Apakah betul dan sebagainya? Ya. Nah, ini suatu langkah menarik bagi saya, sehingga ke depan ini juga bagian independensi pengadilan untuk memutus suatu perkara-perkara yang bernuansa tanda petik politik, ataupun perkara-perkara di mana subjek hukumnya politik. Dengan demikian, ini tantangan besar bagi peradilan untuk menilai suatu proses berdasarkan kode etik yang dilakukan, berdasarkan suatu kemandirian, berdasarkan suatu kebebasan. Kebebasan itu kan bebas, tapi tetap bebas berkoridor pada norma hukum yang ada. Begitu, Pak.
Baik, tapi menurut Anda apakah ada kejanggalan dalam vonis hakim terhadap Tom Lembong sehingga pihak dari tim Tom Lembong ini harus melaporkan ke Komisi Yudisial? Ya, ada kejanggalan, saya tidak tahu. Tapi karena kemarin perdebatannya itu adalah terkait dengan putusan di mana ada suatu ekonomi, ya kan gitu, ada suatu yang di luar dugaan orang melihat. Kan itu bisa juga ekonomi kapitalis ini pertanyaan seperti apa kan gitu. Ini suatu perdebatan hukum. Makanya nanti saya kira hakim-hakim yang diperiksa itu juga akan bisa menjelaskan konsep kapitalis seperti apa, konsep ekonomi seperti apa. Kan ini suatu perdagangan lah, konsep perdagangan yang seperti apa yang diinginkan dalam suatu peradilan yang tadi. Ini menarik, jadi saya kira positif banget dalam seperti ini, sehingga ke depan hakim itu memang diberikan kebebasan, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu pernyataan dalam putusan, juga bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ditimbulkan di dalam suatu persidangan. Jadi kalau di dalam persidangan tidak muncul, nah itu agak aneh. Tapi kalau persidangan muncul yang kemudian menarik suatu simpulan, mendasarkan suatu konsep teori yang dipikirkan berdasar basis teori, basis bukti yang di persidangan, saya kira nggak masalah. Gitu. Baik, ini kan nada dan ton dari Prof. Hipnu sangat positif gitu ya. Jadi menurut Anda apakah laporan dari Tom Lembong ini punya potensi yang dianggap sebagai serangan balik terhadap peradilan? Atau tadi ton positif itu yang justru Anda lihat? Enggak, saya kira enggak serangan balik ya. Serangan balik ya. Karena ini kan memang abolisi, amnesti itu kewenangan presiden. Betul. Jadi kalau kita melihat sebagai bentuk aparat penegak hukum sebagai lembaga eksekutif yang mau tidak mau terhadap mengikuti presiden, walaupun mungkin hatinya dongkol, wah asem kan gitu dan sebagainya kan gitu kan. Yeah. Tapi karena itu suatu kebijakan presiden sebagai hak diberikan kewenangan, ya oke kan gitu, mau tidak mau. Walaupun saya kira masing-masing hakim, kemudian jaksa, waduh kok seperti ini. Kan namanya suatu persepsi hukum itu beda-beda Mas. Dari kacamata hakim melihat objektif-objektif, dari kacamata penasihat hukum objektif yang subjektif, bagi kacamata jaksa adalah subjektif yang objektif. Ya. Ini nggak ada titik temu. Lah pertimbangan itulah yang saya kira nanti kan dilihat dalam suatu simpulan yang diperdebatkan pada setiap putusan di dalam suatu persidangan. Makanya eksaminasi itu juga bagian dari evaluasi persidangan. Apakah on the track atau tidak dalam putusan yang bersangkutan. Jadi laporan Tom Lembong ini bukan serangan balik terhadap peradilan menurut Anda ya? Menurut saya enggak. Ini sebagai picuan, sebagai laporan-laporan itu jangan terus diartikan sebagai serangan ya, tapi sebagai evaluasi. Tapi karena nanti kan lihat pertanyaan begini, apakah yang dilaporkan oleh Pak Tom Lembong, KY mengamini apa yang dilaporkan? Itu hasilnya kan seperti itu. Baik. Apakah KY sependapat dengan apa yang dilakukan pikirkan oleh Pak Lembong? Ini yang kita lihat. Jadi masalah itu saya kira nanti di era sekarang melapor suatu biasa Mas Adita. Betul. Yang penting bagaimana penerima laporan, apakah itu KY, apakah itu Kompolnas, apakah itu Bawas, harus objektif melihat suatu perkara yang ada. Baik, jadi ini adalah bentuk evaluasi. Lalu bagaimana dengan proses hukum tersangka lain dalam kasus importasi gula setelah Tom Lembong ini mendapatkan abolisi? Apakah ini akan dilanjutkan atau seperti apa? Ya, ini yang menarik. Setiap upaya politik, ini kan abolisi kan penghapusan sebagai bentuk penuntutan. Ya. Itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Bisa menimbulkan keadilan. Tapi undang-undang abolisi itu menyebut orang atau orang-orang. Nah, kemarin keputusan Presiden Prabowo itu menyebut orang, yaitu Pak Lembong. Dengan demikian, apa yang dilakukan terhadap perkara yang sedang berjalan 9 terdakwa hanya berlaku terhadap Pak Lembong. Segala akibat perbuatan dalam proses hukum ditiadakan. Yang lain tidak. Karena dalam suatu perbuatan pidana itu menyebut orang dan kelompok orang. Nah, kecuali Pak Presiden menyatakan kelompok orang yang terkait Pak Lembong dibebaskan semua. Nah, itu baru. Ini suatu diksi yang harus dipahami dalam suatu satu. Kedua, dalam abolisi, Pak Tom Lembong itu perkaranya dihentikan. Ya. Proses hukum ditiadakan. Bukan bebas seperti dalam suatu konteks APH. Kan gitu. Artinya berarti perbuatan dan pertanggungjawaban pada Pak Lembong ditiadakan. Nah, sekarang bagaimana yang 9? Ya karena tidak disebutkan dalam kepres, masih tetap bagian upaya hukum tetap berjalan. Pertanyaan yang menarik nanti justru kalau menurut saya, bagaimana penasihat hukum ini nanti memformulasikan
dengan kedudukan Pak Lembong yang ditiadakan dengan peserta-peserta terhadap penyertaan yang lain. Ini saya kira justru menjadikan suatu langkah positif bagi penasihat hukum untuk menjelaskan suatu bangunan perkara di dalam suatu penjelasan yang bersangkutan. Baik, tapi itu mungkin dilakukan oleh kuasa hukum dari 9 terdakwa lainnya? Ya, karena begini, kan abolisi itu hak prerogatif, sel-selnya aktif, negara aktif. Abolisi dan gerasi itu sel-sel aktif, negara aktif, bukan pasif. Jadi kalau toh penasihat hukum 9 terdakwa mengajukan, saya kira nggak pas. Negara yang akan melihat apakah 9 tersangka ini, terdakwa ini menimbulkan keosan, menimbulkan suatu kegaduhan. Lah itu pertimbangan Pak Lembong itu kan karena proses hukum menimbulkan kegaduhan. Lah aspek hukum sebagai pertimbangan kegaduhan kemanusiaan persatuan oleh Presiden itu yang dibawa. Ya. Kecuali 9 orang ini juga menimbulkan kegaduhan, maka Pak Presiden tanpa diminta pasti akan memberikan suatu abolisi. Baik, sekali lagi Anda melihat bahwa manuver yang dilakukan Tom Lembong ini merupakan sebuah evaluasi terhadap kinerja dari hakim gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.